Perkenalkan, nama saya Betrohma. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Terdapat banyak ragam dari media pembelajaran. Yang salah satunya adalah media peraga yang akan saya sampaikan. Ini adalah salah satu contoh dari media peraga jadi tidak dimensi. Di sini saya akan menggunakan materi about time, what is time, yang digunakan dalam jenjang kelas 7 SMP. Materi ini adalah contoh seperti halnya a quarter to 7. Dan ini adalah contoh dari a flower clock. Dan selanjutnya ini adalah contoh dari a half past 6. Tujuan dari pembelajaran kali ini yakni adalah siswa dapat menentukan jenjang dan menyebutkan waktu pada pukul tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan yang kedua yakni siswa dapat adalah siswa bisa untuk mengerti perputaran waktu antara siang dan malam, yakni AM dan PM. Yang dari pembelajaran media dalam bentuk peraga dua dimensi ini yakni yang berupa what time atau what time it is. Saya akan menggunakan dan menjelaskan mengenai media gambar yang berupa komik. Dan ini adalah contoh dari komik digital yang saya gunakan. Dalam hal ini materi yang saya cantumkan yakni mengenai materi expression about giving opinion dalam jenjang kelas 11 SMA. Bisa dilihat ini seperti halnya contohnya mengenai agree and disagree dari expression about giving opinion. Dalam hal ini, siswa akan dapat memahami dan tak lagi membayangkan untuk berdialog mengenai expression tersebut. Ini gambar yang berupa media komik tersebut. Ya, untuk pembelajaran dari media cetak digital yang berupa komik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki. Di sini saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Di sini saya khususnya akan menjelaskan tentang media pembelajaran poster. Selanjutnya ini adalah contoh poster sebagai media pembelajaran. Di sini materi yang saya ambil yaitu tentang simple present tense untuk siswa kelas 7 SMP. Di poster tersebut saya cantumkan tentang structure atau form dari simple present tense itu sendiri dan beberapa contoh. Selain itu, untuk memicu keaktifan siswa, poster yang kita buat juga bisa melalui gambar-gambar. Dari gambar tersebut, siswa akan berusaha untuk membuat kalimat menggunakan simple present tersebut. Alasan saya kenapa membuat poster sebagai media pembelajaran, karena di sini detail penjelasannya itu lebih jelas dan padat. Selain itu, untuk menarik siswa sehingga siswa akan lebih aktif untuk mengikuti pelajaran tersebut sehingga siswa itu tidak mudah bosan. Dan yang ketiga, siswa nantinya itu akan lebih kritis, di mana siswa akan
Melalui gambar-gambar simpel tersebut nanti siswa berusaha untuk mengolah pikirnya untuk merangkai kalimat tersebut. Tadi adalah penjelasan saya tentang media poster yang saya gunakan sebagai media pembelajaran untuk kelas 7 SMP dan dalam materi simple present tense. Untuk selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang media audio sebagai media pembelajaran untuk kelas 7 dan kelas 7 SMP. Penjelasan saya yang kedua yaitu media audio yang saya gunakan untuk media pembelajaran kelas 7 SMP. Di sini saya menggunakan audio tersebut untuk perantara siswa untuk menghafal pronoun yaitu kata ganti dalam bahasa Inggris. Ini adalah tampilan dari audio yang saya gunakan untuk siswa kelas 7 untuk menghafal pronoun. Kita menggunakan sound sebagai media juga perantaranya sehingga nanti audio bisa didengar oleh semua siswa yang ada di kelas tersebut. Itu adalah tak jeda ini. Tadi adalah beberapa contoh audio yang saya gunakan untuk perantara siswa yang nantinya bisa menarik perhatian siswa untuk lebih mudah menghafalkan sesuatu, menghafalkan mata pelajaran. Misalnya tadi menghafalkan pronoun atau kata ganti melalui lagu. Jadi media audio tersebut mempermudah siswa. Saya tentang media audio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisul Fatimah dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran secara offline. Media yang saya jelaskan ini adalah media proyeksi yang di dalamnya mengandung materi tentang recount text. Media ini bisa digunakan mulai dari jenjang SMP sampai juga jenjang SMA. Berikut saya akan menampilkan mengenai PPT tentang recount text. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang cerita, aksi atau aktivitas yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. Ini adalah bagian dari media PowerPoint. Seperti contoh di dalam media PowerPoint ini. Saya rasa untuk jenjang SMP dan SMA sudah mulai paham mengenai media PowerPoint. Saya harap semua siswa yang sudah mengetahui media PowerPoint dapat belajar dengan baik meskipun dalam penggunaan media PowerPoint baik secara offline maupun online. Saya akan menjelaskan mengenai media atau materi deskriptif text melalui media pembelajaran yang menggunakan flashcard. Flashcard ini dapat berupa gambar manusia, gambar tempat atau monumen bersejarah, dan juga gambar tentang buah atau sesuatu yang lain. Flashcard ini dapat digunakan per siswa atau per individu dengan cara setiap individu mendeskripsikan tentang gambar atau flashcard yang diberikan oleh guru. Seperti contoh ini, Monas atau Monumen Nasional. Monumen Nasional ini berada di Jakarta atau di ibu kota. Selanjutnya seperti contoh buah-buahan. Buah-buahan ini dapat dideskripsikan tentang warna, manfaat, dan juga untuk kebaikan kesehatan baik secara pribadi maupun banyak orang. Selanjutnya saat kita mendeskripsikan seseorang, kita dapat mendeskripsikan tentang wajah, penghargaan,
rambut, tinggi badan, dan juga kehidupan berkeluarganya. Kurang lebihnya seperti itu cara penggunaan media flashcard atau mendeskripsikan tentang sesuatu. Saya harap untuk siswa jenjang SMP sudah paham mengenai deskripsi sesuatu. Terima kasih. Setelah beberapa media pembelajaran yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya tadi, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang berbasis online, yaitu salah satunya Quizizz. Quizizz sangat mudah sekali untuk kita akses, salah satunya dapat kita buka dalam aplikasi Google Chrome. Di sini dapat kita ketikkan Quizizz, lalu enter. Nah, di sini ada join again, itu untuk seorang siswa. Sedangkan sebagai guru, kita cukup klik Quizizz ini. Nah, kalau sudah login, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah soal yang sudah saya buat dalam Quizizz dengan materi aktif passive voice untuk anak kelas 12. Nah, di sini terdapat 10 pertanyaan pilihan ganda dengan masing-masing waktu penyelesaian 60 detik atau 1 menit. Media pembelajaran Quizizz ini sangat menyenangkan sekali dan dapat melatih konsentrasi siswa. Karena dalam setiap pengerjaan soalnya dibatasi oleh waktu yang dapat memacu siswa untuk tetap konsentrasi dalam mengerjakannya. Nah, untuk menerapkan atau memberikan soal ini kepada siswa, kita dapat mengklik Start a Live Quiz ini. Lalu kita pilih Quizizz. Nah, lalu di sini tertera kode yang dapat kita bagikan ke siswa atau anak didik kita. Lalu mereka akan dapat join dalam games di Quizizz ini. Jika mereka sudah memasukkan kode ini, mereka dapat melakukan atau memulai games dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Media pembelajaran berbasis online selanjutnya yaitu Kahoot. Kahoot juga sama seperti Quizizz, dapat diakses pada Google Chrome. Lalu kita pilih kahoot.com ini. Dan langkah selanjutnya yaitu kita login. Setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat soal dengan materi direct and indirect speech. Kita klik, lalu akan muncul soal ini. Ada 5 soal yang harus dijawab peserta didik.